Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu beliau dengan sahabat-sahabat almarhum yang lain berpikir, kita ini sudah bisa mengajar, kita ini sudah bisa mengasuh pondok, mungkin begitu. Dan kondisi pada saat itu kan tidak terbayangkan betul-betul ya, nanti pembimbing kita lah yang bercerita itu. Sehingga ketika sudah melihat kegoncangan ini, Ustaz bahasa itu menyampaikan doktrin, silakan kalian pergi semua, tinggalkan aku sendiri di sini. Ya kan biasanya orang kalau digituin berpikir ulang. Kalau dilembut-lembutin, oh janganlah, nanti masa saya ditinggal sendirian di sini. Tapi beliau mengambil saya sebenarnya, silakan kalian pergi semua, tinggalkan aku sendiri di sini, berjuang menghabiskan umur sampai tidak kehabisan. Oh, setelah beliau menyampaikan itu, malah yang lain tadi goncang-goncang ini kembali menyampaikan komitmennya. Itu salah satu yang beliau sampaikan. Dan banyak lagi, bahkan beliau itu masih menyimpan surat khusus Ustaz Abdul Said ya, yang dikirim ke beliau diantar oleh Ustaz Hasan Ibrahim rahimahullah. Nah, dan beliau luar biasa, baik santri apalagi masyarakat secara umum, nggak ada yang percaya kalau beliau itu adalah muassis, salah seorang muassis, dan beliau seorang alim. Ini luar biasa. Kepada kita pun murid-muridnya, beliau kayaknya nyaris tidak pernah menampakkan bahwa saya ini adalah guru. Kami kalau diskusi berdua beliau, ya, itu tidak berhenti beliau nanya. Saya bilang, ini nguji ke apa ini? Tapi saya percaya beliau ngetes lah, karena kalau secara keilmuan beliau sudah menguasai. Tapi beliau membuat gaya bahasa seolah-olah memang bertanya, ya. Tentu bertanya dengan tulus, tetapi kami merasa, oh beliau ini ingin mengkonfirmasi. Ini luar biasa beliau itu. Ya, kami selama 10 tahun bersama di Dewan Syuro, waktu itu belum ada Wisma di Jakarta. Waktu itu Ustadz Hamim ya, Ketua Dewan Syuro, sering menempatkan kita di Cipinang 11, tidur di bawah apa dulu itu ya, kan ada meja besarnya Ustadz Usman itu. Jadi kita tidur tanpa bantal, tanpa kasur. Waktu itu ada ruangan Dewan Syuro di Cipinang 14 waktu itu, kita bertumpuk-tumpuk lah di situ. Ya, Ustadz Hashim, Ustadz Kadir, ya, ya kami yang paling muda di situ, ada Ustadz Latif, ya, Ustadz Amin sudah Dewan Syuro waktu itu juga ya. Bapak yang lain itu numpuk kita di situ. Dan ya namanya kita ini anak muda, kalau tidur kan kaki itu luar biasa ya, di mana-mana. Jadi beliau sering ada di posisi bawah, sehingga itu luar biasa. Kalau Ustadz Kadir ya karena memang akrab bercanda, dia bilang, wah kepala kita tadi malam jadi bola. Kalau Ustadz Hashim ada juga di situ, tapi senyum-senyum aja gitu kan. Luar biasa. Kita bisa diperlakukan seperti itu, ya. Nggak ada sama sekali teguran ya dari kedua orang tua, itu biasa aja itu kan. Ya. Dan ya kami juga tidak terlalu merasa ini, karena kan tidak merasakan juga namanya orang tidur kan. Tapi beliau bilang, Ustadz Kadi bilang, kayak bola kita tadi malam kan. Padahal di situ bersama berdekatan dengan Ustadz Hashim itu. Beliau betapa tawadunya, muassis ya, mau tidur melantai dengan kita, ya, tanpa apa? Tanpa kasur, tanpa bantal.
waktu itu kayaknya sudah ada hasil gitu ya, di sela-sela kursi itu. Jadi bukan di ruangan kosong. Nah, nantilah setelah itu baru ya ada spring bed, dan di Surabaya kami terakhir sekamar dengan beliau. Ya, dan itu momen terakhir karena menjelang Ramadan tahun lalu. Dan luar biasa juga ketika berdua-dua dengan beliau itu memang nikmat itu. Artinya hal-hal yang selama ini kita tidak pernah dengar itu bisa kita dapatkan. Ya, cuma masalahnya beliau itu lebih suka bertanya itu. Kalau kita tidak imbangi, kita imbangi dengan kembali bertanya, habis waktu kita ditanya itu. Ya, padahal beliau menguasai. Kami terakhir itu, saya bilang, Ustaz nguji ke ini ilmu faraid saya ini. Waktu wafat orang tua beliau kembali dari Magelang, dia bilang, saya mau bertanya ini tentang faraid ini. Ya, saya karena tidak detail juga, ya menyampaikan aja secara global. Daripada dibahas secara detail hitung-hitungannya salah pula gitu kan, ketahuan juga. Jadi saya nyampaikan global karena saya bilang Ustaz lebih pahamlah secara detail gitu. Itulah Ustaz Hazim rahimahullah, sosok yang luar biasa. Ya, kalau dulu kan ketika almarhum masih ada, kita santri itu biasa mendengar bahwa Ustaz Hasim itu ya diibaratkan sosok siapa? Abu Bakar. Ya, orangnya memang tenang, sabar gitu ya. Ada begitu. Ya. Masya Allah. Dan beliau adalah muassis yang paling banyak waktunya di Gunung Tembak. Beliau pernah tugas ke Brau ya. Ya, Ustaz ya. Selain itu ya, sehingga memang beliau benar-benar mengawal ya Gunung Tembak ini itu sejak awal. Ya, sejak awal. Kalau senior-senior yang lain kan ya banyak yang ditugaskan ke daerah. Mungkin beliau bersama Ustadz Hasan Ibrahim barangkali ya, yang paling banyak mendampingi beliau di Gunung Tembak. Ya, Ustadz Hasan tentu hubungan eksternal, ya Ustadz Hashim adalah untuk Gunung Tembak. Ya, seperti sosok Ustadz Rijal lah. Ya, itu betul-betul penjaga gawang. Ya. Dan bagaimana almarhum memperlakukan Ustadz Hashim itu juga beda dengan yang lain. Waktu kami santri kan gilirannya biasanya kan kalau malam Ahad dan malam Senin itu kan jadwalnya pembimbing, nanti malam Kamisnya itu waktu itu jadwalnya Ustaz Abdul Said mau naik. Tapi beliau bilang, Ustaz Hashim, nah, Ustaz Hashim itu maju ke depan beliau, baru senyum, tidak ke podium, tidak senyum dan tidak ada kata-kata. Ya, Ustaz Abdul Said naik. Ya, karena Ustaz Hashim memberi senyum kepada saya, ya akhirnya saya yang harus naik gitu kan. Bayangkan Pak, tidak ada kata-kata penolakan apapun itu. Intinya beliau itu mungkin berat pada saat itu tampil di saat ada Ustaz Abdul Said, dan beliau ya begitulah ketawaduannya itu. Tapi datang aja ke depan itu, baru tersenyum. Nah, Ustaz Abdul Said naik. Ya. Senyumnya Ustaz Hashim yang mengharuskan saya yang harus naik itu. Ini luar biasa. Dan kita setiap kali mendengar ceramah beliau dari awal sampai akhir itu daging semua. Ya, istilah sekarang ini. Enggak ada embel-embelnya, Pak. Beliau sebagai ketua pembina kalau ngasih sambutan itu 10 menit, 10 menit itu isi semua itu. Ya, isi, enggak ada ya kayak saya ini cerita ke sana kemari kan. Enggak ada. Beliau benar-benar itu. Ya, benar-benar istiqamah, ya. Bagaimana beliau hanya mengucapkan hal-hal yang penting yang bermanfaat dan tidak pernah menyinggung orang lain. Jangankan mempermalukan, menyindir pun enggak. Luar biasa. Kami pernah melibatkan beliau
membahas satu kasus, beliau itu bilang begini, aduh, mohon maaf, saya takut berkomentar. Luar biasa Pak, ya. Jadi kita ini kan, ya namanya apa ya, kita mau mencari solusi ya. Bagaimanapun kita akan membicarakan hal-hal yang negatif, baru sampai kepada apa solusi. Ya. Kalau beliau itu biasanya langsung aja ke solusinya, karena beliau anggap kita kan sudah paham, nggak usah dibahas, nggak usah didetailkan, karena itu kan jadi dosa lagi. Bahkan beliau bilang, saya takut berkomentar, karena ya saya juga takut lah, karena banyak kan beliau lihat pelajaran. Ya kalau seseorang itu berlebih-lebihan apa, ya kadang-kadang juga diuji dengan ujian yang sama. Beliau menghindari sekali itu. Beliau menghindari sekali itu. Ya. Nah, apalagi yang menjadi ciri khas beliau, kalau kita meminta beliau mengisi materi apapun, itu harus ada komunikasi khusus. Kami termasuk tidak pernah sekalipun kami minta beliau untuk menyampaikan apapun, beliau menolak. Caranya begini, ya, tapi karena beliau sudah tidak ada kan, mungkin ada juga usaha-usaha yang lain yang bisa diperlakukan seperti itu. Jangan sama sekali bilang, kami ini sudah menghubungi Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, tidak ada yang bisa Ustadz. Mohon perkenan Ustadz. Wah itu berarti ini kan tidak serius ini, gitu ya. Dari awal kita bilang hasil musyawarah Ustadz dan atas arahan pembimbing, Ustadz dimohon perkenannya untuk menyampaikan, untuk mewakili untuk ini. Kalau sudah senyum, masuk itu barang, ya kan. Jadi saya begitu. Dan beliau itu pernah ngomong ke saya secara tidak sengaja juga bocor soal, ya. Dan setelah itu, pokoknya kalau kita menyampaikan ke beliau, ya harus memang dikunci begitu. Dan alhamdulillah, ya, tidak pernah tidak berkenan, karena memang kita serius itu, serius. Kalau kita bilang, kami sudah keliling, tidak dapat, disuruh lagi keliling itu. Ya, sama tadi. Ketika kami mau datang belajar talaki ke beliau, diuji dulu. Kalau 2-3 kali kata beliau, ya Anda mundur, berarti tidak serius itu. Kalau tidak salah itu 7-8 kali. Dan beliau juga lakukan pada generasinya, ya ustadz pembimbing kita saat sekarang ini ketika mau belajar dengan beliau. Buat sekalian, ya terlalu banyak kebaikan yang bisa kita sebutkan untuk kita teladani, mumpung para orang tua kita, pemimpin umum, ya, kemudian pembimbing di Gunung Tembak ini masih ada, dan juga di Jakarta. Beliau bertiga ini kan Pak Tokoh inti Hidayatullah juga, ya, seterahman pengembangan dari Surabaya ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara Bali, Ustadz Aziz dari Makassar ke Sulawesi, ya, Ustadz Hamim, beliau melahirkan, ya, konsep-konsep strategis, baik tentunya di masa almarhum maupun, ya, masa transisi hingga saat sekarang ini. Ustadz Hamim itu memang ahlinya di situ, ya, sehingga ya dalam penyampaian bahasanya kan juga seperti itu, ya. Ya karena beliau sangat matang sekali, ya, dalam meredaksikan. Dan sudah selesai dulu kajian utamanya, ya, beliau tulis dalam bahasa lisan, kemudian diolah oleh Ustadz Hamim menjadi bahasa tulisan yang renyah, lalu kemudian dipublish di Sahih. Nah, beliau semua ini punya sanad langsung kepada almarhum yang patut untuk kita juga sambung sanadnya itu. Insyaallah. Aku qouli wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal qalami wa ma yasturun.